Oke, jadi sekarang kita masuk di bab pertama dari buku ini, yaitu The Inner Game of Selling. Jadi gimana sih intinya dari permainan selling ini? Yang pertama, kita harus pahami bahwa bisnis itu sesuatu yang penting, ya, yang bisa membuat kemakmuran di suatu tempat. Ya, kita tahu kalau misalnya ada barang-barang yang bisa kita beli, kita pakai, ya, diproduksi oleh sebuah pabrik atau UKM, kemudian dibeli itu kan pasti melalui proses jual beli. Dan salah satu yang menjadi bagian penting itu adalah si penjualnya, ya, bagaimana bisa menjual produknya. Jadi kalau misalnya kita punya pabrik yang sangat bagus produknya pun kalau tidak ada yang bisa menjualnya, itu juga nanti percuma juga gitu ya, barangnya tidak akan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kita, ya, tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi sales itu adalah profesi yang sangat penting di suatu perusahaan. Cuma kadang-kadang kita banyak yang malu kalau kita bilang bahwa kita ini adalah seorang sales gitu ya. Padahal itu profesi yang sangat penting ya. Dan kalau di Amerika itu 74% milioner di Amerika itu adalah entrepreneur ya, dan orang-orang yang memulai menjalankan bisnisnya sendiri. Dan salah satu hal yang paling penting ketika kita menjadi entrepreneur adalah kemampuan kita dalam menjual, ya, dalam memasarkan produk, dalam menjual itu sangat diperlukan. Nah, cuma masalahnya sekarang adalah sales yang seperti apa gitu ya, sales seperti apa yang memang bisa menjadi orang-orang yang sukses ya. Kita mengenal ada hukum yang namanya hukum Pareto. Hukum Pareto itu adalah 20/80. Jadi intinya dari hampir dari semua aspek itu biasanya 20 yang 20% orang itu bisa berkontribusi terhadap 80% dari suatu hal. Ya, jadi 20% dia bisa menghasilkan 80%, sementara orang yang 80%-nya itu menghasilkan yang 20%-nya. Jadi kebalikan gitu ya. Kebalikan. Orang yang jumlahnya sekitar 20% aja itu bisa menghasilkan sesuatu sebesar 80% dari hasil, tapi orang yang 80% itu dia menghasilkan hanya 20% aja. Jadi artinya 20% orang itu memang orang-orang yang terpilih gitu ya. Orang-orang yang hebat, yang dia bisa punya sesuatu kelebihan yang sehingga dia akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Sekarang teman-teman juga bisa perhatikan mungkin di antara teman-teman sales semua, misalnya dari semua penjualan di bulan ini, misalnya jumlahnya semua itu ada 1.000, coba dilihat ya. 80%-nya dari 1.000 itu berarti kan sekitar 800 ya. 800 itu yang menghasilkan sales yang mana aja. Biasanya ya secara umum hukum Pareto itu jadi yang 800 itu nanti dihasilkan oleh 20 orang, sorry bukan 20 orang ya, 20% sales kita ya. Jadi misalnya sales kita itu ada 100 ya, kemudian hasil di bulan ini itu ada 1.000 ya. 100 orang sales menghasilkan 1.000 penjualan, itu biasanya yang sekitar 800-nya itu dihasilkan oleh 20 orang sales ini, yang 800-nya. Dan sisanya yang 200-nya ini dihasilkan oleh 80 orang sales sisanya. Karena perbedaan kualitas ya, kualitas dari 20% sales itu. Nah, gimana caranya supaya teman-teman bisa masuk yang di 20% itu tadi, yang bisa menghasilkan 80% dari semua penjualan. Mungkin teman-teman kadang-kadang harus berpikir, ini kita harus punya kemampuan yang luar biasa gitu ya, yang harus jauh lebih hebat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Tapi ternyata sebetulnya tidak seperti itu gitu ya. Teman-teman hanya perlu uh, sedikit lebih baik, sedikit berbeda dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya supaya bisa ada di posisi yang 20% terbaik tadi.
Jadi tidak harus terus kita menjadi sesuatu yang sempurna, tapi yang penting kita sedikit lebih baik ya, dan sedikit lebih berbeda dibandingkan dengan teman-teman kita yang lain. Itu biasanya apa ya, berkembang terus ya, dan tumbuh ya, tumbuh semakin lama semakin besar, karena perbedaan sedikit tadi kalau lama kelamaan itu juga lama-lama akan menjadi semakin besar. Itu yang akan menyebabkan perbedaan di antara yang tadi yang 20% dari sales-sales terbaik dengan 80% sales yang di bawah. Jadi itu yang harus teman-teman pahami dulu, bahwa tidak harus menjadi sangat hebat, tapi yang penting lebih baik. Lebih baik ya, dan juga tadi kalau dalam hal sales itu lebih baik dan lebih berbeda ya. Berbedanya dalam hal yang positif. Dan kemudian yang harus kita sadari juga yang disampaikan oleh buku ini adalah bahwa ada dua hal penting. Ada dua hal penting tentang tadi ketika kita bicara kemampuan ya. Hal penting yang pertama adalah tidak ada seorang pun yang dilahirkan tiba-tiba menjadi hebat. Jadi hebat itu bukan dari lahir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu semua kualitas yang kita lihat bahwa ternyata ada orang-orang yang dia ada di 20% terbaik, itu adalah keterampilan, itu adalah keahlian yang bisa dipelajari. Jadi dua hal penting itu. Jadi itu bukan bawaan dari lahir, kemudian yang kedua itu sesuatu yang bisa kita pelajari. Kalau teman-teman sudah bisa menyadari itu, jadi nanti kita bisa mulai memperbaiki diri kita gimana supaya kita bisa menjadi sales yang baik. Jadi hampir semua ya, kalau kalau kita lihat ya, mungkin di banyak negara, di banyak daerah itu banyak yang sales-sales itu memang terlahir dia bukan dari sesuatu yang hebat ya. Kalau kita kenal ada pebisnis yang sukses, misalnya Hairul Tanjung ya, itu kalau ada pernah baca bukunya Anak Singkong, teman-teman nanti juga akan tahu bahwa Hairul Tanjung itu bukan dari anak orang kaya ya. Hairul Tanjung itu yang punya Trans ya. Punya Trans TV, Trans Mart, dan bisnisnya sekarang sudah sangat menggurita. Itu terlahir bukan sebagai orang kaya ya, dari orang yang tidak punya, kemudian waktu kuliah juga harus cari uang gitu ya dengan menjual stensilan, tapi akhirnya sekarang dia bisa menjadi kaya ya. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube ada pengusaha sukses ya, dia imigran dari Hong Kong ke Kanada, namanya Dunlop, itu juga datang ke Kanada itu bahkan dia nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, di negara yang mayoritasnya bahasa Inggris dia nggak bisa bahasa Inggris, artinya dari ngomong aja dia nggak bisa gitu ya, apalagi dia mau menjual suatu barang ya, atau mau berbisnis, dia tidak bisa. Jadi kalau teman-teman sekarang belum berhasil, belum sebagai top 20, itu nggak perlu berkecil hati, tapi teman-teman harus belajar terus ya, harus mengembangkan diri, harus meningkatkan kapasitas diri, dan meningkatnya tidak harus sesuatu yang drastis ya, tapi kita bisa mulai dari sedikit demi sedikit ya. Kita dari nol, kita mulai sedikit demi sedikit, nanti lama-kelamaan ya teman-teman akan bisa menjadi ahlinya juga. Itu sebagian kecil dari bab pertama di buku ini, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya ya. Terima kasih.